Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pencocokan kurva atau curve fitting. Sebenarnya ada banyak ya untuk pencocokan kurva ini ya. Selain menggunakan metode least square regression, ada juga interpolasi, kemudian ada regresi linear biasa, kemudian ada juga regresi nonlinear dan seterusnya. Cuman yang saya akan bahas di sini yang banyak diaplikasikan di dunia permesinan, khususnya di permesinan kapal, yaitu terkait dengan experimental data, yaitu salah satu metode analisisnya dengan menggunakan least square regression, yaitu atau analisis regresi. Ada juga nanti kita bisa menggunakan analysis of variance. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, untuk analisis regresi ini, kita bisa selain menggunakan Excel, itu perluasan kita bisa menggunakan software Minitab ataupun SPSS yang familiar untuk analisis data di kalangan umum ya, khususnya SPSS. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan dari Excel saja terkait toolpath pengolahannya dan manualnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan dari kita mempelajari materi pencocokan kurva atau curve fitting adalah mahasiswa mampu melakukan fitting model dengan metode yang sesuai, di mana kurva terdiri dari variabel X atau kita sebut sebagai variabel bebas dan juga variabel respon. Kemudian mahasiswa mampu melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah hubungannya korelasinya linear atau non-linear. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan prediksi variabel Y berdasarkan hasil estimasi. Apabila nanti modelnya cenderung ke arah linear, maka kita bisa menggunakan metode regresi linear dan hasil prediksinya itu nanti berdasarkan hasil estimasi dari koefisiennya. Kemudian manfaatnya adalah sangat sesuai digunakan untuk menganalisis data hasil eksperimen ataupun data hasil eksperimen baik yang diambil langsung secara lapangan ataupun yang diambil dari data sekunder. Metode banyak ya, tadi yang sudah saya jelaskan, ada linear regresi, polinomial, multiple linear regression, GLS, kemudian ada nonlinear regression. Yang saya ajarkan di sini untuk multiple linear regression, tadi sudah saya jelaskan aplikasi untuk di bidang permesinan, untuk aplikasi konsep dasarnya, itu banyak kita bisa menggunakan linear regresi berganda istilahnya di sini. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan multiple linear regression ya? Jadi ada n pasang pengamatan, ada Y1X1, Y2X2, Y3X3 dan seterusnya, di mana untuk nilai X-nya, nilai X itu ada lebih dari satu variabel bebas. Jadi Y-nya hanya ada satu. Konsep dari multiple linear regression itu adalah Y-nya atau variabel respon hanya satu, namun memiliki lebih dari satu variabel bebas, yaitu X-nya bisa mulai dari X1, X2 sampai dengan Xn, terserah. Maka sebuah pendekatan kuadrat kecil atau OLS dilakukan untuk mencocokkan segaris lurus terhadap pasangan data tersebut. Jadi sebelum kita lakukan analisis dengan regresi linear, maka sebelumnya kita cek dulu plotnya antara Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X3, dan seterusnya. Kita cek apakah kecenderungannya ke arah linear atau tidak. Nah, ini tadi multiple linear regression atau regresi linear berganda merupakan regresi linear dengan variabel bebas lebih dari satu. Minimal berapa ya? Minimal 2, maksimal tidak ada batasan. Kemudian di sini regresi linear itu juga bermanfaat untuk model-model persamaan pangkat yang mempunyai bentuk umum seperti logaritma. Ya, jadi kalau di suatu mekanika fluida ya, mungkin untuk beberapa kasus mekanika fluida di mana ada perpangkatan seperti kita mencari fluidnya, diameternya, slope-nya dengan persamaan yang berupa pangkat, maka kita bisa menyelesaikan juga dengan metode multiple linear regression ini.
Nah, ini ilustrasinya. Jadi yang bisa kita plotkan nggak bisa X1 langsung X1, X2 dengan Y, tidak. Tetapi X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan seterusnya. Apabila polanya cenderung mengikuti garis lurus dengan tren naik ke atas atau tren turun ke bawah, maka bisa kita gunakan regresi linier berganda. Nah, ini adalah penentuan koefisien matriksnya, itu berdasarkan penentuan koefisien parameternya kita susun menjadi matriks terlebih dahulu. Sehingga Anda sudah belajar sistem persamaan linear dengan Gauss ya, baik Gauss-Jordan maupun Gauss-Naif dan Gauss-Seidel. Maka untuk menyelesaikannya Anda bisa menggunakan salah satu metode tersebut untuk menyelesaikan mencari persamaan berapa beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Nah, beta 0, beta 1, dan seterusnya ini merupakan nilai koefisien dari parameter. Nah, ini contoh kasus ya. Ini saya ambil dari buku Capra and Channel ya. Anda bisa lihat di sini. For example, a mechanical engineering study indicates that fluid flow through a pipe is related to the pipe diameter and slope. Ya, jadi akan kita bisa lihat di sini bahwa dari data tersebut mengindikasikan itu ada hubungan antara aliran fluida dengan diameter pipa dan juga slope-nya. Use multiple linear regression to analyze this data. Then use the resulting model to predict the flow for a pipe with a diameter of 2,5 feet and slope-nya sekian ya. Jadi setelah kita menemukan model dari regresi linear berganda, dari hasil model tersebut nanti akan kita gunakan untuk memprediksi berapa sih nilai kalau D-nya 2,5 dan slope-nya itu 0,025. Nah, ini equation atau persamaan umum yang harus dievaluasi. Hi itu adalah aliran fluida, A0 itu adalah koefisien ya, konstanta 0, koefisien 0 konstanta, D itu adalah diameter, A1 itu koefisien dari diameter, dan S itu adalah slope. A2 merupakan koefisien dari slope. Nah, untuk mencari berapa nilai A0, A1, dan A2, maka bentuk ini kita ubah menjadi bentuk linier terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menyusun logaritmanya. Jadi kita tambahkan log. Log hi berarti otomatis ini ikut log A0. Kemudian di sini A1 ditambah dengan A1 log B dan ditambah dengan A2 log S ya. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita bisa menggunakan matriks persamaan linier untuk menentukan nilai koefisiennya. Nah, di sini saya sudah berikan. Jadi yang pertama harus kita lakukan, nah ini saya berikan manualnya terlebih dahulu ya. Data saya pindah ke sini semuanya. Jadi tadi ada eksperimen, ada 9 eksperimen, kemudian ada diameter, ada slope, dan ada aliran fluida. Jadi ini saya identifikasi terlebih dahulu, di mana untuk D itu adalah X1. X1 ini adalah diameternya. Kemudian X2 itu adalah slope-nya. Dan Y itu adalah flow-nya. Sesuai dengan persamaan yang diberikan, persamaan umum yang diberikan. Oke. Nah, kemudian karena kita punya matriks seperti ini, ya, maka kita ubah dulu bentuknya menjadi linier. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan logaritmik terhadap masing-masing variabel, baik variabel respon, variabel responnya adalah flow, variabel bebasnya adalah diameter dan slope. Kita logaritmakan semuanya, ya. Jadi kita logkan semuanya, otomatis ini artinya log di sini secara otomatis dia berupa log 10 ya, base-nya 10. Kemudian Y-nya, sampai dengan Y itu kita logkan semua.
Apabila sudah, maka di sini adalah berupa jumlahan. Sigma itu adalah jumlahan. Ada komponen X1 yang dijumlahkan, komponen X2, X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Maka di sini saya susun menjadi begini. Ada X1Y, ini untuk menjawab penjumlahan yang ada di sini. Kemudian ada X2Y, ada X1 kali X2, kemudian ada X1 kuadrat, ini ada X2 kuadrat untuk menjawab ini, dan ada Y2 kuadrat. Nah, karena di sini matriks yang saya miliki ini adalah mempunyai dua variabel bebas dan satu variabel Y, maka untuk matriksnya nanti akan memiliki perkalian matriks, yaitu 3 kali 3. Ya, perkalian matriks 3 kali 3. Sedangkan untuk matriks Y-nya itu 3 kali 1. Bagaimana cara kita memasukkan matriksnya? Nah, setelah kita logaritmakan semuanya dan kita hitung X1, X2, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat, maka kita jumlahkan semuanya. X1 kita jumlahkan sampai dengan Y kuadrat. Setelah itu kita masukkan berdasarkan matriks umum untuk persamaan regresi linear berganda. Yang pertama adalah N. N itu adalah jumlah eksperimen, yaitu sebanyak 9 kita masukkan. Kemudian ada jumlah dari X1. Kita cari jumlah dari X1, 2,334 kita masukkan ke sini. Jumlahan dari X2 ini kita masukkan dari slope-nya min 18, sekian. Kemudian X1, nah itu kita transpose ya, ini istilahnya dari sini, ini adalah sama transpose miliknya X1, dan ini X2, miliknya X2. Kemudian di sini X1 kuadrat secara diagonal X2 kuadrat. Kita masukkan jumlahan X1 kuadrat, masukkan jumlahan dari X2 kuadrat. Setelah itu kita masukkan X1 kali X2 jumlahannya. Jadi sama aja mau X1 kali X2 atau X2 kali X1 ya nilainya sama. Nah ini kita masukkan ke sini ya. Kemudian di sini ada YI. Y ini kita jumlahkan. Kemudian ada X1 kali Y. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian ada X2 kali Y. Ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah dari hasil matriks ini, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Gauss ya. Jadi sistem persamaan linear saya memilih Gauss-Jordan karena ini relatif mudah. Yaitu Anda sudah belajar dengan cara membuat pivot di sini 1 ya dan seterusnya, sehingga saya ketemu nilai A0-nya adalah sekian, A1 sekian, dan A2 sekian. Di mana untuk solusinya Hi-nya ya, Hi-nya sama dengan tadi untuk solusi persamaan umumnya adalah Hi sama dengan A0 kali D pangkat A1 kali S pangkat A2. Sehingga karena di sini A0 itu merupakan nilai log A0, maka di sini saya cari A0 sendiri bagaimana? Yaitu dengan cara, karena base-nya tadi 10 dipangkatkan dengan 1,74797 sehingga ketemu ini. Nah, untuk A1 dan A2 apakah perlu kita logkan? Tidak, karena nilai A1 dan A2 sesuai persamaan yang ada di sini, maka A1 ini sudah berupa koefisien dan A2 sudah berupa koefisien. Jadi tidak perlu kita pangkatkan seperti A0. Kalau A0 kan nilainya dari log ini tadi, maka harus kita pangkatkan 10 pangkat sekian. Untuk A1 dan A2 tidak perlu. Sehingga rumus umumnya menjadi seperti ini. Hi sama dengan 55,9715 D kali 2,614 S kali 0,5368. Nah, untuk memprediksi ya, karena tadi ada kasus ya, ingin memprediksi, jadi then use the resulting model to predict the flow a pipe with a diameter 2,5. Nah, untuk memprediksi dengan diameter 2,5 dan slope-nya adalah 0,025, tinggal kita masukkan saja ke persamaan umumnya yang dihasilkan.
Nah, di sini kita masukkan Hi. Ada 55,9719. Kemudian kita ingin D-nya. D-nya tadi 2,5. 2,5 kita pangkatkan dengan 2,614. Kemudian kita kalikan lagi dengan slope-nya. Slope-nya adalah 0,025 pangkat 0,5368. Oke. Nah, maka di sini untuk nilai Hi-nya ketemu sekian, ya. Jadi untuk Hi-nya ketemu 84,76166. Kita akan coba menggunakan fungsi logaritma. Nah, ini kalau kita menggunakan persamaan umum, ya. Kalau kita menggunakan logaritma, maka di sini kita masukkan untuk log A0 ditambahkan dengan A1. A1-nya adalah 2,614 kali log dari D. D adalah 2,5. Kemudian ditambah dengan A2. Kemudian dikalikan dengan log 0,025. Nih, ini kita coba cek hasil lognya. Nah, jadi untuk ini adalah persamaan logaritmiknya. Nah, yang tadi kita peroleh dari persamaan linear dan ini persamaan umum. Nah, kalau kita memasukkan dari persamaan logaritma, nah maka dari persamaan logaritma kita ingin kembali ke persamaan umumnya, maka tinggal kita pangkatkan. Kita pangkatkan dengan persamaan logaritma. Nah, ketemu nilainya yang sama. Nah, sementara kalau kita ingin mencari nilai persamaan dari logaritma, maka kita harus logkan dengan nilai ini. Tetapi karena kita mengacu pada persamaan umum untuk mencari the power dari nilai mekanika fluidanya ini, maka kita menggunakan persamaan yang asli, ya. Jadi kita pangkatkan dengan nilai ini, maka ketemu hasil prediksinya adalah 84,76 sekian, ya. Oke. Nah, itu untuk cara manual. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah regresi linear berganda ini dengan toolpath dari Excel? Nah, yang pertama adalah kita masuk ke file option. Apabila dicek di posisi data analisisnya belum ada, maka Anda harus install terlebih dahulu. Dari masuk ke file, masuk ke option, kemudian masuk ke add-in. Nah, di add-in Anda cek, oh ini analysis toolpath-nya ada. Kemudian langsung masuk ke Go, silakan. Apabila ini belum dicentang, artinya memang belum terinstall. Kemudian kita centang dan kita okekan. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan bermacam-macam data analysis. Mulai dari ANOVA, correlation, covariance, dan seterusnya, ya. Maka yang kita pilih adalah regression, ya. Di sini sudah ada. Nah, kita masukkan input Y-nya. Y-nya itu adalah variabel respon, di mana tadi sudah saya jelaskan. Variabel responnya itu adalah flow atau aliran fluida. Kita masukkan, ya, sampai labelnya. Yang kita analisis yang mana? Yang dianalisis yang sudah kita logkan untuk semua variabel. Kemudian input Y-nya itu silakan dimasukkan aja semuanya begini, ya. Jadi apabila nanti ada 3 variabel X, ya silakan dimasukkan. Kalian rank mulai dari variabel pertama sampai dengan variabel terakhir. Kemudian kita klik label new workbook untuk mengeluarkan outputnya.
kemudian Anda keluarkan residualnya, kemudian normal probability plotnya, boleh, ini boleh mau dijentang seperti apa, boleh. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi sudah ada seperti ini. Nah, tadi saya ada sedikit kelupaan. Nah, sebelum kita masuk sebenarnya untuk melakukan analisis regresi, maka kita cek dulu sebenarnya model plot, hasil plot untuk masing-masing ini seperti apa sih hasil plotnya. Kita coba ya. Nah, ini kita plotkan terlebih dahulu untuk variabel aslinya dengan menggunakan plot biasa. Nah, ini kita akan plotkan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita plotkan, ini kita ubah aksisnya. Select data tadi saya pilih slope ya. Oke. Nah, ini saya pingin. Nah, kalau kita lihat sekilas, memang kalau kita tarik garis lurus ke sini, kita coba add trend line-nya. Nah, ini kita coba trend line-nya untuk linear ya. Oke. Nah, kalau kita tarik trend line-nya untuk linear ya, maka di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa titik yang berada di sekitar garis lurus, maka masih bisa kita modelkan untuk regresi dengan regresi linear. Nah, ini ada kita pakai set intercept-nya. Nah, ini masuk ya. Kemudian kita ingin tahu, nah, R-square-nya juga display, ini ada. Nah, ini kalau tanpa kita logaritmikan ketemu sekian ya. Ini tidak perlu ya. Jadi kita plotkan dulu dan tambahkan trend line-nya. Nah, maka kita akan lihat posisi-posisi titik-titik data ini akan berada di sekitar garis lurus ini. Begitu juga kita cek untuk yang diameter. Nah, untuk diameter juga cara yang sama, maka coba kita plotkan. Anda bisa mengganti aksisnya. Kemudian kita tambahkan trend line-nya. Oke, kita pakai linear set intercept-nya. Nah, maka kita akan melihat bahwa garis dari flow ini atau aliran fluida itu titik-titiknya ya, hasil eksperimentalnya itu masih berada di sekitar garis lurus. Maka masih bisa kita dekati dengan regresi linear, khususnya regresi linear berganda. Karena apa? Karena aliran fluida di sini sesuai dengan hasil eksperimen itu diduga dipengaruhi oleh diameter dan slope dari pipa. Sekian untuk curve fitting dengan metode multiple regression linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.